Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dari Ayub pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Saya membacakan bagi kita semua. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar. Bahkan dirampas dari tengah-tengah dunia, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api yang bercolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebani. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang, dari cemiti lidah engkau terlindungi. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami banyak, keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah membaca panjang lebar dari ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Dan hari ini saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu didikan Tuhan. Sekali lagi, tema kita adalah didikan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya semua kita sudah mengenal sosok seorang Ayub.
tokoh Alkitab yang sangat terkenal, salah satunya adalah Ayub. Kenapa dia terkenal? Karena dia terkenal karena dia memiliki iman yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, walaupun dia kehilangan seluruh hartanya, kehilangan apa yang dia miliki. Bahkan dia tidak takut, sekalipun dia kehilangan nyawanya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, tadi seperti saya katakan tadi, didikan Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu didikan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat sosok seorang Ayub dalam tokoh Alkitab, dalam Alkitab. Dia mengalami banyak persoalan hidup. Dia bukan mengalami hanya perkara hartanya habis, namun semua dia alami. Hartanya habis, anak-anaknya juga, istrinya juga, bahkan teman-temannya juga meninggalkan dia. Hanya sisa dia seorang. Bahkan seluruh orang menghujat dia, bahwa dia, kenapa kau masih menyembah Allahmu, sedangkan engkau sudah seperti itu. Kutukilah Allah. Sampai seperti itu dikatakan kepada dia. Namun satu hal yang boleh kita lihat dari Ayub, tidak sedikit pun imannya undur, kepercayaannya mundur dari Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, didikan Tuhan. Terkadang didikan atau cara Tuhan mendidik kita, mendidik orang percaya atau mendidik umatnya, mendidik anak-anaknya, terkadang bukan dia mendidik dengan hal-hal yang enak saja, dengan hal-hal yang indah, dengan berkat-berkat yang melimpah. Kita dikasih mungkin harta yang banyak atau segala macam. Kita mungkin disayang-sayang cara mendidiknya. Bukan hanya seperti itu aja Tuhan. Namun dengan segala pencobaan, dengan segala kesulitan, masalah yang kita alami, itu merupakan salah satu didikan Tuhan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita tetap percaya. Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Dia dalam situasi sulit? Nah, di situ kita akan dididik, diajar. Apakah kita kuat? Apakah kita tahan? Apakah kita bertahan? Iman kita akan diuji lewat persoalan, lewat masalah, kesulitan ekonomi, keluarga, ataupun segala macam. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita pahami dan perlu kita mengerti bahwa didikan Tuhan bukan hanya berbicara Dia menyayangi kita, berkat, dikasih, disayangi, tidak dimarah-marah. Bukan hanya itu saja, tapi terkadang Tuhan mau marah sama kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang tidak hanya berbicara di mulut saja, namun kita melakukannya di dalam sebuah tindakan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga mungkin dengan orang tua kita. Atau mungkin kita sebagai posisi sebagai orang tua, kita memiliki anak. Cara mendidik kita mungkin berbeda-beda. Ada orang tua, ketika anaknya berbuat salah, dia langsung tegas. Dia mungkin marah, tapi marahnya bukan karena dia benci, namun dia ingin mendidik anaknya supaya anaknya tahu bahwa ini jalan yang benar dan ini jalan yang salah. Demikian juga dengan Tuhan. Terkadang Tuhan memberikan kesulitan, mengizinkan persoalan masalah dalam hidup kita, bukan karena Dia benci, bukan karena Dia tidak suka, tapi Tuhan mau melihat supaya kita boleh tahan uji, menjadi orang yang boleh bertahan dalam masa kesusahan, dalam masa kesulitan, kesukaran. Kita boleh bertahan dan tetap berpaut kepada Dia. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, didikan Tuhan bagi Ayub juga demikian. Tuhan sedang mendidik Ayub, dan segala sesuatu ketika dia menerimanya, Ayub menerima segala didikan itu, menerima segala kesulitan itu, kita melihat Tuhan memberkati Ayub. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menerima didikan itu, maka kita juga akan diberkati. Maka kita juga akan melihat bahwa hasil didikan itu, membuat kita berharga, membuat kita berarti, membuat kita menjadi orang yang kuat iman jasmani dan rohani. Puji Tuhan,
Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa mengajarkan kami Tuhan, supaya kami boleh menerima didikan Tuhan sebagai batu loncatan, supaya kami tetap percaya sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.